Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita buka firman Tuhan, diambil dari Efesus pasal 3 ayat 20. Efesus pasal 3 ayat 20, kita akan membacanya bersama-sama. Karena kita akan merenungkan satu ayat ini saja, ya. Kita baca bersama-sama. Mari kita membacanya. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saya bacakan sekali lagi, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, terima kasih sudah hantarkan hamba-Mu ke tempat ini. Tenangkanlah hati kami supaya kami bisa merenungkan firman-Mu. Satu ayat yang sudah kami baca, kami ingin merasakan yang di dalam hati kami. Dan berikan kami keinginan, kemauan untuk menghidupkannya di dalam hati dan pikiran kami, bahkan di dalam keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kalau kita melihat orang main basket, mereka berlari ke sana kemari, berebut bola untuk memasukkan bola sebanyak-banyaknya. Bahkan di menit-menit terakhir, kalau kita melihat orang main basket, di menit-menit terakhir, mereka justru semakin berlari dengan lebih cepat. Lemparan bola semakin cepat. Karena mereka berpikir bahwa waktu akan segera habis, di mana mereka bisa mendapatkan atau memasukkan bola sebanyak-banyaknya. Bahkan 3 detik sebelum peluit panjang berbunyi, seseorang akan melemparkan bola dari mana saja dia berada. Dia bisa lempar bola sekencang-kencangnya supaya di detik-detik terakhir bisa memasukkan bola ke dalam ring. Jadi saudara, kemenangan itu ditentukan dari kekuatan orang-orang yang ada di dalam pertandingan itu. Semakin banyak bola yang dimasukkan ke dalam ring, semakin dia akan menang. Dan semakin kuat dia, semakin banyak bola yang dimasukkan ke dalam ring. Jadi kemenangan ditentukan dari orang-orang yang melakukan pertandingan itu. Itulah pemahaman kita umumnya tentang kemenangan. Kemenangan. Memang ini ditentukan dari siapa. Menang itu ditentukan dari siapa agennya. Siapa pelakunya. Dalam sebuah pertandingan bisa saja penonton bersorak-sorak kayak kalau orang Indonesia nonton bulu tangkis. Yang nonton lebih heboh daripada yang main. Tapi seheboh-hebohnya penonton itu, sekuat-kuatnya mereka teriak. Siapa yang menentukan sebuah kemenangan? Yang main, bukan? Seberapa hebatnya, bersemangatnya penonton itu berteriak-teriak, yang menentukan kemenangan itu adalah pemainnya. Nah saudara, rumusan ini juga berlaku untuk berbagai hal dalam hidup kita. Keberhasilan dan kesuksesan umumnya kita pikir itu harus sejalan dengan kemampuan kita. Sejalan dengan kemampuan kita. Kalau kita ingin buat usaha, ya harus sejalan dengan kemampuan kita. Kalau kita mau membuat pesta pernikahan untuk anak kita, ya sesuai dengan kemampuan keuangan kita lah. Jangan kita membuat suatu usaha yang melebihi kapasitas kita. Kita harus tahu diri, kita harus nilai diri kita harus realistis katanya begitu. Jangan overconfident. Kalau mampunya hanya segini ya jangan berharap segitu gitu. Ya seginilah lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kamu tahu gitu. Kita akan dikasih tahu, kamu tahu apa yang kamu expect. Kalau kamu mampunya segini, jangan harap segini. Kita selalu dikasih nasihat seperti itu. Tapi saudara, ayat yang kita baca rumusannya tidak demikian. Ayat yang kita baca ini rumusannya tidak demikian. Ayat ini adalah ayat yang sangat kuat, mendalam, ayat yang sangat kaya akan makna. Inilah sesungguhnya esensi sebuah doa. Saudara perhatikan ya, Paulus mengatakan begini, bahwa dia atau Allah itu dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Dia bukan hanya dapat melakukan lebih dari yang dapat kita lakukan, gitu bukan. Tapi dalam bahasa Inggris, abundantly beyond what we ask. Bukan melebihi daripada apa yang kita bisa lakukan, tapi lebih dari itu. Abundantly beyond.
Apa yang sedang Anda minta hari ini, saudara-saudara? Tentu kita akan selalu di-encourage di dalam iman, kita harus berani meminta. Di dalam iman dia akan memberikan melebihi apa yang sanggup kita minta. Tapi mari coba kita melihat dengan lebih realistis. Ada banyak misteri tentang kehidupan berdoa kita, bukan? Berapa kali dalam hidup Anda berdoa bersungguh-sungguh, tapi Tuhan gak jawab. Kita berdoa untuk kesembuhan keluarga kita dari sakit, tapi gak kunjung sembuh. Saudara, kita ingat Yohanes Pembaptis ya. Yohanes Pembaptis ketika ditangkap dan dipenjara. Saya yakin murid-muridnya itu berdoa sungguh-sungguh supaya Allah melepaskan dia dari penjara. Saya yakin itu. Ya, tapi gak keluar kan? Dia justru mati, dipenggal. Andaikan Yohanes keluar dari penjara kan dia pasti akan menceritakan betapa hebatnya kuasa Allah membebaskan dia dari penjara begitu. Tapi enggak kan, dia mati dipenggal. Mudah sekali buat Tuhan untuk membebaskan Yohanes, tetapi ternyata bukan itu kehendak Allah atas hidup Yohanes. Saudara, kita tahu Paulus sendiri yang mengatakan ayat ini, saudara, juga mengalami banyak kekecewaan di dalam pelayanannya. Kita ingat waktu dia berpisah dengan rekannya Demas, rekan sepelayanannya. Di 2 Timotius pasal 4 ayat 10. Paulus mengatakan bahwa Demas itu telah meninggalkan dia. Meninggalkan pelayanannya, meninggalkan kebersamaan di dalam pelayanan itu. Pastilah Paulus juga berdoa untuk pertobatan Demas yang dia sebut sebagai telah mencintai dunia ini. Gitu. Pasti Paulus berdoa sungguh-sungguh supaya Demas kembali di dalam pelayanan, supaya Demas juga menemukan pertobatannya dan sebagainya. Tapi Alkitab tidak pernah mencatat ada hal seperti itu. Alkitab tidak mencatat bahwa Demas kembali melayani bersama-sama. Tidak demikian. Paulus juga berdoa dengan sungguh-sungguh supaya orang-orang Yahudi itu bertobat dan menerima Injil. Tapi kenyataannya kan banyak orang Yahudi yang menolak Injil. Semua kita dalam hati mungkin mengatakan banyak doaku yang gak dijawab sama Tuhan. Waktu mami saya sakit, saya berdoa setiap hari. Setiap malam saya berdoa. Gak dikasih. Gak sembuh. Dia pergi. Saya yakin di dalam hati kita semua juga punya pengalaman seperti itu. Banyak doaku yang tidak dijawab oleh Tuhan. Jangan-jangan kita mengatakan lebih banyak yang tidak dijawab. Atau bahkan lebih banyak jawabannya tidak seperti yang aku minta. Aku minta apa, dikasihnya apa. Atau aku minta apa, gak dikasih sama sekali. Nggak matching dengan permintaanku. Aku minta saudaraku bertobat, tapi sampai sekarang dia masih nggak bertobat. Aku minta keluargaku atau orang tuaku bisa menerima Kristus sebagai juru selamat, enggak juga kunjung sampai sekarang. Aku pernah minta saudaraku sembuh dari penyakit, Tuhan malah ambil dia pergi. Kita berdoa supaya kawan kita bisa baik-baik dalam rumah tangganya, malah bercerai. Semua ini kita katakan saudara-saudara karena kita seringkali menganggap proses berdoa itu seperti aku meminta Tuhan menjawab. Kayak zaman dulu di radio ada tuh. Saya meminta AMKM, kamu meminta kami memutar lagu gitu. Saya kalau dulu waktu masih kecil dengar lagu itu, siaran radio itu, saya berpikir kayak begitulah kita suka berdoa. Aku minta Tuhan jawab. Aku minta engkau menjawab. Sesederhana itu kita melihat doa. Jadi kita melihat doa itu seringkali sebagai suatu proses di mana kita menunggu jawaban Tuhan. Kita ingin tahu apa yang Tuhan akan jawab gitu. Kita ingin tahu jawabannya apa. Itu seperti demikian, saudara. Tapi ayat ini nggak bicara seperti itu. Ayat ini berbicara doa bukan tentang apa yang kita akan dapat dari jawaban Tuhan, bukan. Tapi ini bicara apa yang akan terjadi pada kita. Apa yang kita lakukan sebagai jawaban dari doa itu. Ada bedanya ya saudara ya. Kita sering kali berpikir doa itu aku minta Tuhan jawab. Aku minta Tuhan beri. Persis seperti remote control. Kalau kita nonton TV. Pencet 5 keluar HBO. Pencet 8 keluar RCTI. Pencet 9 gak ada yang keluar. Lalu kita marah, kita banting remote-nya. Kita kecewa karena kita pencet 9 gak keluar apa-apa. Karena kita berpikir doa itu seperti aku meminta.
Engkau menjawab. Dan kita nunggu sampai Tuhan menjawab. Dan ketika Tuhan tidak menjawab, kita kecewa luar biasa. Ayat ini tidak berbicara seperti itu. Ayat ini tidak berbicara demikian. Tapi ayat ini berbicara apa sesungguhnya yang harus kita lakukan di dalam doa kita. Atau lebih tepatnya apa yang terjadi pada kita ketika kita menaikkan doa yang benar. Saudara, ini bukan bicara tentang doa permintaan. Bukan. Kita hari ini diajak untuk keluar dari masalah permintaan yang seperti itu. Malah kita mau diajak untuk melihat doa bukan sekedar aku meminta Tuhan menjawab. Mari kita belajar lagi tentang doa ini. Bahwa doa itu bukan sekedar aku meminta. Tuhan jawab aku seperti apa yang aku minta. Mengapa demikian, saudara? Jelas sekali karena Paulus bilang di sini bahwa dia atau Allah itu dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Jauh lebih banyak daripada apa yang kita pikirkan. Allah sanggup melakukan segala hal di dalam kuasanya yang tidak terbatas. Kuasa yang kita tidak punya. Dan kuasa itu tidak bisa kita yang menghasilkan. Kita tidak bisa menghasilkan kuasa yang seperti itu. Tapi di sini dikatakan kuasa itu bekerja dalam hati kita. Artinya saudara-saudara, Tuhan membuat kuasa itu available buat kita. Dia mengizinkan dirinya available buat kita. Dia mengizinkan kuasanya itu beroperasi di dalam kita. Dia membuat kita sanggup. Dia sanggupkan kita untuk melakukan apa yang dia kehendaki. Dia berkuasa membuat kita sanggup melakukan kehendak dia. Hebat bukan? Ini hebat sekali. Kita ini kan terlalu kecil ya saudara-saudara. Kita ini terlalu kecil, kita ini terlalu bodoh untuk meminta sesuatu. Apa yang kita minta seringkali tidak kompatibel dengan apa yang sebenarnya Tuhan mampu lakukan. Kita pikir kita meminta hal yang sulit, padahal sebenarnya buat Tuhan tuh nggak sulit gitu. Apa yang Tuhan tidak bisa lakukan? Sehingga seringkali memang permintaan kita di dalam doa-doa permintaan kita, permintaan kita tuh hanya dibatasi oleh kebutuhan pribadi, kebutuhan diri, apa yang kita inginkan. Termasuk ketika saya doa buat mami saya. Kita doa buat istri kita. Kita doa buat anak kita. Kita doa buat kesuksesan kita. Kita doa buat perusahaan kita dan sebagainya. Bukannya salah. Gak salah doa begitu. Tapi bukankah itu adalah doa-doa yang dibatasi oleh kebutuhan kita? Dan bukankah kalau kita hanya berdoa seperti itu, sebenarnya kita juga sedang membatasi kuasa Allah. Padahal sesungguhnya dia sanggup melakukan lebih daripada itu. Kuasanya tidak terbatas dan kuasanya itu bekerja di dalam diri kita. Saudara, tahukah orang Israel itu dalam Mazmur seringkali kita temui sebelum mereka pergi perang, mereka ngapain? Celebrate. Mereka bernyanyi, mereka bersorak-sorak sebelum mereka pergi perang. Aneh bukan? Wong belum pergi perang kok udah merayakan dulu. Mereka merayakan kemenangan. Belum perang sudah merayakan kemenangan. Mereka pergi justru ini uniknya. Mereka pergi berperang bukan untuk mencari kemenangan. Mereka pergi berperang karena Tuhan sudah memberikan kemenangan. Mereka pergi berperang karena Tuhan sudah menjanjikan kemenangan. Dan itu yang membuat walaupun lawannya lebih besar, dia sanggup, dia berani, dia pergi. Ini sebenarnya sebuah gambaran yang terjadi di dalam karya Kristus di kayu salib. Di perjanjian baru, saudara. Salib Kristus itu kemenangan. Salib Kristus itu kemenangan. Dia telah menang atas kuasa dosa. Kita bukan pergi berperang melawan dosa, enggak. Kita bukan pergi menuju kemenangan, itu bukan. Tapi Kristus menang atas dosa sehingga kita bisa keluar dari sana dan menang. Kita mendapatkan hidup. Kita dimampukan untuk menang. Saudara lihat, bukan kita yang berlari-lari supaya menang. Tapi Kristus yang memenangkannya sehingga kita dimampukan. Hal yang sama yang dapat kita artikan di sini, saudara. Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Di dalam bahasa asli kata jauh lebih banyak. Exceedingly abundantly beyond. Wah, itu luar biasa ya. Udah exceedingly abundantly beyond. Itu
Itu artinya sangat dalam. Itu artinya bisa lebih, beyond, above, melebihi segala-galanya, melebihi segala ukuran, melebihi segala standar. Jadi Allah yang sanggup melakukan segala-galanya. Saudara, sebenarnya apa yang Paulus bicarakan ketika dia bilang melebihi segala-galanya? Dia bicara apa? Bapak Ibu, kalau kita perhatikan sebelumnya, ya, Bapak Ibu perhatikan Paulus mengatakan di ayat 16 dan 17, coba diperhatikan. Ya. Ayat 16 dan 17 dia mengatakan begini, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Itu doa Paulus tuh. Ya. Paulus berdoa supaya orang Efesus ini bisa memahami kedalaman Kristus dan besarnya Kristus. Mana mungkin, bukan? Bagaimana mungkin kita bisa memahami dalamnya Kristus, besarnya Kristus? Nah, kita yang ini kan kita sangat terbatas. Bagaimana mungkin kita yang terbatas ini bisa memahami kedalaman Kristus? Bagaimana mungkin kedalaman Kristus itu bisa tinggal dalam benak kita yang kecil ini? Kecil sekali dan banyak pusingnya gitu. Bagaimana bisa gitu? Paulus bilang, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagaimana mungkin? Gitu kan? Orang akan jawab. Gimana mungkin kita mengalami kepenuhannya Allah? Tapi disinilah sebenarnya Paulus sedang menekankan segalanya mungkin. Segalanya mungkin, sangat mungkin sekali. Asal kita juga mengizinkan Tuhan memenuhi pikiran kita. Segalanya mungkin karena kuasa Allah itu tersedia buat kita, kasihnya tersedia buat kita. Dia ingin kita berdoa dengan benar. Akhirnya saya bisa menyimpulkan begini saudara, dia ingin kita ini berdoa di dalam doa yang bukan lahir dari pikiran-pikiran kita. Tapi doa kita tuh harus lahir dari pikiran-pikiran Tuhan. Makanya dia sebelumnya berdoa, aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Aku berdoa supaya kedalaman Kristus, dia yang tinggi, dia yang dalam itu memenuhi hidupmu. Supaya itu tertanam di dalam hidupmu. Supaya apa? Supaya ketika kita meminta, supaya kita berdoa dengan pikiran di mana Kristus ada di dalam diri kita. Sehingga apa yang kita minta, apa yang kita naikkan, itu adalah lahir dari kehendak Allah. Lahir dari apa yang Allah inginkan, bukan keinginan kita. Bukan dibatasi oleh keinginan diri, tapi keinginan Allah. Tidak dibatasi oleh hanya sekedar apa yang kita mau, tetapi apa yang Allah mau. Inilah doa yang benar, inilah esensi doa yang sesungguhnya. Sampai kepada stage inilah Tuhan juga ingin kita menjadi seorang pendoa. Dan doa-doa yang seperti ini yang dinaikkan adalah doa-doa yang besar. Karena dia juga besar gitu. Kita gak minta yang kecil-kecil, saya gak mengatakan kalau kita berdoa untuk orang tua kita itu kecil, bukan. Saya gak mengatakan bahwa kalau kita berdoa untuk kesuksesan anak kita itu kecil, bukan. Tapi Tuhan ingin kita beranjak dewasa dan semakin bertumbuh di dalam doa-doa kita. Dia sedang mengatakan, aku bisa melakukan segalanya. Aku bisa melakukan segalanya dan kuasaku itu bekerja juga di dalam dirimu. Maka kita bertanya begini saudara-saudara. Kapan ya terakhir kita berdoa benar-benar di rumah berdoa untuk Indonesia misalnya. Sesuatu yang lebih luas daripada apa yang kita inginkan. Kapan kita berdoa, mungkin jangan Indonesia deh. Kapan terakhir kita berdoa untuk orang-orang yang belum menerima Kristus? Kapan terakhir kita berdoa ketika kita gelisah melihat kondisi negara ini dan kita kemudian berdoa? Atau kapan terakhir yang Anda minta itu adalah Tuhan pakai aku untuk menjalankan misimu. Tuhan pakai aku supaya aku bisa mengabarkan Injil. Tuhan, aku berdoa supaya anakku menjadi hamba Tuhan. Kapan kita menaikkan doa-doa yang besar? Dream big katanya begitu. Kenapa kita seharusnya bisa menaikkan doa seperti itu? Karena Allah sanggup melakukan segalanya. Saya ingat ya satu ilustrasi sederhana ya. Sederhana gini, ada seorang naik kapal laut ya, 3 malam 4 hari dia dari kapal laut. Dia beli karcis, dia tahu ada 3 malam akan dihabiskan di dalam kapal itu. Terus kemudian malam pertama dia buka
tas dia bawa bekal, dia makan. Gitu. Begitu juga besok paginya, dia ambil bekalnya, dia makan, dia bawa bekal sendiri saudara di kapal itu. Hari kedua, hari ketiga terus, sampai udah mau habis nih makanannya, dia bingung nih bagaimana hari keempat udah habis, nanti bagaimana hari keempatnya lagi gitu. Sampai suatu kali dia ngeliat ada orang makan kok enak banget gitu. Kamu makannya dari mana? Loh, kan kita dapat karcis kita itu adalah including makan. Dia bilang gitu. Terus dibuka karcisnya, bener ya, karcisnya including 3 kali makan. Dia tidak pernah tahu sesungguhnya apa yang dia miliki di dalam dirinya. Dia tidak tahu power apa yang dia miliki di dalam dirinya. Dia melakukan sesuatu yang kecil-kecil, yang sederhana, dia kumpulin makan-makan. Padahal sebenarnya dia bisa mendapatkan hal yang lebih besar lagi. Kuasa Kristus available. Tuhan mengizinkan dirinya berkuasa di dalam hati kita. Problemnya apa? Problemnya hidup kita ini tidak sungguh-sungguh membuka hati kita dan taat kepadanya. Kita tidak sungguh-sungguh mengarahkan hati kita. Kalau Paulus berdoa, semoga kepenuhan Allah itu ada di dalam dirimu, itu artinya itu bukan satu kepenuhan yang bersifat seperti tidak sadar seperti apa gitu, bukan. Tapi ketika kepenuhan Allah ada pada kita, itu artinya kita dikuasai oleh Tuhan. Kita dipimpin oleh Tuhan. Keinginan-keinginan kita digerakkan oleh Tuhan. Kemauan kita, kehendak kita, desire kita itu digerakkan oleh Tuhan. Sehingga doa kita pun itu adalah doa yang sesuai dengan desire-nya Tuhan. Saudara, mari kita bersama-sama membangun hidup kita sebagai jemaat Tuhan yang menjalani hidup doa yang benar. Hidup doa yang bukan hanya dibatasi oleh kebutuhan kita. Karena Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Dia ingin bekerja dalam hidup kita. Bermimpilah yang besar. Inginkanlah yang besar di dalam hidup kita. Bahwa Tuhan pakai kita dengan begitu hebat. Tuhan pakai keluarga kita, Tuhan pakai anak-anak kita untuk menjalankan kehendak-Nya. Untuk membawa kuasa Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Doakan itu. Tuhan akan memelihara kita. Tuhan akan memenuhi seluruh kebutuhan hidup kita. Maukah kita bermimpi yang besar, minta sesuatu yang jauh lebih berharga karena Dia sanggup melakukan segala-galanya. Mari kita berdoa. Kami rindu ya Tuhan, bahwa seluruh kehidupan kami adalah suatu bentuk di mana kami bisa hidup bagi Tuhan. Akhirnya doa kami itu adalah sebuah doksologi ya Allah. Doa kami itu adalah sebuah puji-pujian. Dan seluruh hidup kami juga adalah persembahan bagi Tuhan. Kami mau belajar lagi bagaimana berdoa yang benar di hadapan Tuhan. Kami rindu menjadi pendoa-pendoa yang berkenan kepadamu. Bahkan seluruh kehidupan kami, ini adalah persembahan bagi Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus boleh terus menerangi hati dan pikiran kami. Dan kami mau belajar terus memahami akan kehendak Tuhan. Dan kami boleh semakin dewasa di dalam doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.